Terima kasih, Kak. Nah, jadi topik kita kan mengenai IR diagram dan IR translation. Jadi setelah dari tutor ini diharapkan kalian bisa memahami mengenai IR diagram dan IR translation dan bisa mengimplementasikannya bagaimana cara menggambarkan entitas, relasi, dan bagaimana cara menentukan kardinalitasnya, lalu melakukan translation terhadap IRD-nya. Nah, yang pertama itu yang kita bahas dulu IR diagram. Nah, IR diagram itu sebenarnya model yang abstrak. Jadi nanti model abstrak dari database kita. Nah, nanti kan ini keluaran akhirnya adalah sebuah database. Jadi sebelum menuju ke database, kita harus buat dulu model abstraknya bagaimana. Bagaimana gambaran di database kita nantinya. Ada tabel apa-apa aja, dan bagaimana relasinya. Jadi untuk model IR ini, itu ada 3 tingkatan abstraknya. Nah, yang pertama itu konseptual, kemudian logical, kemudian fisikal. Nah, yang kalau misalnya konseptual ini, dia konseptual ini dia akan Oke. Nah, konseptual ini dia memiliki datanya itu yang tidak detail. Jadi misalnya dia paling hanya memiliki entitasnya aja, entitas setnya, kemudian ada relasinya, kemudian atributnya, lalu ada kardinalitasnya. Nah, jadi dia nggak terperinci di sini. Maksudnya kalau misalnya di database kan kita sudah mengetahui yang mana relasi dari entitas satu ke entitas dua itu akan menghasilkan apa, kemudian relasinya itu akan seperti apa dia bentuknya. Dia cuma menggambarkan relasinya. Misalnya kalau dia cuma relasi kan dia ini misalnya ada entitas. Nah, ada 2 entitas, ketika di konseptual dia hanya memiliki relasi. Dia tidak dijelaskan relasinya seperti apa dan siapa yang memiliki apa gitu. Nah, jadi konseptual ini juga bisa disebut sebagai IR diagram, entity relationship diagram. Nah, kemudian ada juga logical data model. Nah, logical data model ini dia lebih meningkat lagi daripada yang konseptual. Nah, seperti namanya kan konseptual kan dia konsep. Nah, logical ini dia ada isi secara logisnya. Misalnya kalau misalnya di konseptual itu kan dia hanya relasi. Nah, kalau logical itu dia sudah diketahui relasinya seperti apa. Misalnya kalau dia relasinya one to many, maka akan terbentuklah foreign key. Foreign key-nya di mana itulah nanti di logical itu. Nah, berbeda dengan fisikal. Fisikal lagi, inilah gambaran fisik dari database kita. Database kita ini akan terbentuk berdasarkan fisikalnya ini. Bagaimana model fisikal data kita, begitulah yang akan terbentuk di database kita. Jadi kalau tadi konseptual dia hanya relasi, kemudian logical dia sudah diketahui yang mana relasinya, bagaimana bentuk relasinya dan kunci-kunci dari setiap atributnya. Nah, kalau di fisikal dia lebih misalnya kalau misalnya dia di fisikal itu kan akan memiliki atribut nih. Di misalnya atribut nama, atribut umur, atribut alamat, atribut nomor telepon. Nah, kalau di fisikal kita bisa mengetahui atribut-atribut ini dia jenis seperti apa. Apakah dia sebuah string, apakah dia sebuah integer. Nah, itu dia kalau misalnya fisikal. Jadi untuk topik kita hari ini tuh kita masih membahas yang konseptual dan logical. Nah, konseptual ini tadi IRD, logical ini bisa kita katakan sebagai IR translation-nya. Oke. Nah,
komponen-komponen yang dimiliki oleh IR diagram itu tentunya ada kunci, key. Nah, key itu ada di sini ada 5, sorry. Nah, di sini pertama itu composite key. Composite key itu maksudnya ketika sebuah entitas memiliki 2 atau lebih kunci. Nah, mungkin kalau kalian perhatikan, kalau kalian melakukan eksplorasi, itu ada sebuah entitas. Ini sebuah entitas, nah dia memiliki atribut banyak lah, misalnya ada 3 gitu. Nah, 2 dari antaranya itu merupakan kuncinya. Nah, itu yang disebut composite key. Kunci dari si satu entitas ini. Nah, kalau candidate key, itu dia atributnya itu ada kemungkinan dia menjadi primary key-nya. Nah, misalnya seperti atribut ID dengan atribut email. Sebelumnya kalian udah paham nggak sih maksud dari kunci ini, bagaimana si key ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu, Dek? Maksud dari key ini bagaimana? Izin menjawab, Kak. Mhm. Perkenalkan, nama saya Albert Panggabean dari Prodi D3 TK dengan NIM 133210007. Menurut saya, Kak, primary key itu kayak menjadi key utama dalam suatu entitas, Pak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Ada yang memiliki pendapat lain? Ada yang memiliki pendapat lain dari Albert? Albert tadi ya? Nah, oke. Yang tadi disampaikan teman kalian itu sudah cukup benar ya. Nah, key itu kalau misalnya key itu dia yang menjadi seperti namanya kan dia kunci. Dia yang ketika kita mau memeriksa entitas itu, kita tinggal memanggil si key-nya aja, si kuncinya untuk mendapatkan keseluruhan datanya. Itu sama seperti kita manusia itu adalah sebuah entitas misalnya. Nah, nama kita itu adalah key-nya. Ketika kita memanggil nama seseorang, kita bisa memanggil seluruh datanya. Misalnya kita panggil nih Albert gitu kan. Nah, Albert ini bisa kita dapatkan dari ketika kita panggil si Albert, kita bisa mendapatkan seluruh manusia yang bernama Albert ini. Seluruh entitasnya, isi-isinya. Bisa kita dapatkan juga umurnya, alamatnya, nomor teleponnya, begitu. Nah, itulah gunanya si key ini. Nah, kalau misalnya dia kandidat key, berarti dia bisa menjadi kunci entitas ini yang bisa memanggil satu entitas itu. Nah, kalau primary key, dia sifatnya kan unik gitu kan. Jadi dia hanya bisa dimiliki oleh satu entitas itu dan dia berbeda di setiap datanya itu, setiap datanya itu akan selalu berbeda isi kuncinya. Misalnya ada seperti email kan. Nah, email kita kan berbeda-beda kan setiap orang. Nah, itu berarti dia merupakan kandidat key, bisa menjadi primary. Nah, kalau misalnya tadi kan aku bilang dia ada satu entitas memiliki atribut ID dan email. Nah, ID itu kan bisa menjadi primary key. Kandidat bisa juga email bisa juga menjadi primary key. Maka keduanya itu merupakan kandidat key. Nah, jika misalnya si ID ini kita pilih menjadi primary key, itulah kan primary key merupakan kandidat key yang terpilih menjadi key utama dari sebuah entitas. Nah, ID itu kita jadikan
key utama. Berarti si email tetap menjadi candidate key. Gitu. Nah, lalu ada lagi key yang lain, yaitu foreign key. Foreign key ini adalah key yang kita ambil dari entitas lain. Misalnya ada dua buah entitas. Yang satu primary key-nya itu ID. Yang satu primary key-nya itu email. Aduh. Email. Oke. Nah, ketika kita ambillah ID-nya itu, kita masukkan ke entitas yang ini, si ID ini berubah menjadi foreign key. Jadi dia bukan primary key lagi. Primary key hanya di tabel ini saja. Tapi kalau sudah berpindah ke tabel lain, dia menjadi foreign key. Gitu. Nah, selanjutnya ada surrogate key. Nah, key ini itu dibuat secara otomatis oleh komputer kita. Misalnya kalau kita masukkan ID gitu kan. Nah, ID-nya ini secara otomatis ada di komputer. Dia membuat atribut sendiri. Misalnya kita menyediakan sebenarnya atribut email, atribut nama, atribut umur. Tapi si komputer ini, si database kita itu, secara otomatis dia memunculkan atribut baru, yaitu ID. Dan ID ini nggak akan kita munculkan ke si usernya, si penggunanya. Itulah yang dinamakan surrogate. Oke. Nah, sampai sini cukup paham, Dek, mengenai key, kunci? Oke. Oke lah. Kalau gitu, langsung masuk ke relationship. Nah, relationship ini ada 3 macam. Yang pertama one-to-one, kemudian one-to-many, dan many-to-many. Nah, kalau misalnya dia dibilang one-to-one, artinya dia relasinya itu antara entitas satu ke entitas lain, dia saling memiliki dan hanya satu. Misalnya, kita bilang manusia dengan nama. Nah, nama kita kan hanya satu. Nama lengkap ya, nama lengkap kita kan hanya satu. Dan nama lengkap itu hanya dimiliki oleh kita aja. Itulah hubungan one-to-one. Nah, kalau one-to-many, itu misalnya seperti kita dengan nomor telepon, manusia dengan nomor telepon. Nah, kita kan hanya satu nih, tapi kita bisa memiliki banyak nomor telepon. Tuh, berarti kita satu, nomor telepon banyak, one-to-many. Begitu juga sebaliknya. Nomor telepon ini, tapi kalau misalnya one-to-many ini, dari nomor telepon ke kita, itu hanya satu. Jadi kalau satu nomor telepon hanya bisa dimiliki oleh satu orang aja. Tuh. Nah, kalau many to many itu seperti mahasiswa dengan mata kuliah. Misalnya kita memiliki banyak mata kuliah, ada PBD, ada PAM, ada yang lain gitu kan. Nah, sedangkan si PBD ini juga memiliki banyak mahasiswa. Itulah many to many. Jadi hubungannya timbal balik. Tuh. Kemudian setelah kita mengetahui relationship, kita lanjut ke kardinalitasnya. Nah, kardinalitas itu ada 2 jenis, yaitu minimum dan maksimum. Nah, misalnya ini kan ada one to one, ada one to many, ada many to many. Kalau minimum itu dia selalu sebelah kiri. Jadi one to one berarti minimumnya adalah 1 yang sebelah kiri. Nah, kemudian ada one to many. Minimumnya yang sebelah kiri, 1. Nah, many to many, minimumnya sebelah kiri juga, many. Tuh. Kemudian kalau maksimum dia selalu sebelah kanan. One to one berarti 1 gitu kan. One to many berarti maksimumnya many. Many to many berarti maksimumnya many. Nah, jangan kebalik. Mungkin kalian akan ada mungkin yang akan terbalik, misalnya
dibikinnya many to one. Ini salah ya, Dek. Karena kan kalau misalnya kita menggambarkan range, itu kan dimulai dari yang paling kecil ke paling besar. Nah, ini kita mulai dari yang paling besar ke paling kecil. Itu kan udah salah. Jadi selalulah yang minimum itu sebelah kanan, maksimum itu sebelah kiri. Kebalik. Minimum sebelah kiri. Minimum sebelah kiri, maksimum sebelah kanan. Jadi ini minimum, ini maksimum. Itu untuk kardinalitasnya. Nah, kemudian ini untuk topik yang IR diagram. Jadi kalau misalnya kalian mau menggambarkan IR diagram, tahapan yang pertama kali kalian lakukan itu tentukan dulu entitasnya ada apa aja. Ya kan? Nah, setelah kalian temukan, misalnya entitasnya ada manusia, ada mahasiswa, ada mata kuliah, gitu kan? Lalu tentukanlah relasinya. Relasi dari misalnya antara mahasiswa dengan mata kuliah. Itu berelasi atau tidak. Misalnya lagi mata kuliah terhadap fakultas. Itu berelasi atau tidak. Nah, setelah kalian dapatkan relasinya, tentukanlah kardinalitasnya. Kardinalitasnya itu tentukan apakah dia one to one, apakah dia one to many, apakah many to many. Setelah kalian dapatkan, barulah kalian isi atribut-atributnya. Atribut-atributnya itu tentukanlah yang mana menjadi key-nya, yang mana atribut normal, yang mana bisa menjadi. Kenapa kau disuruh? Kamar ibumu lagi bermain? Hah? Kamarmu lagi bermain? Nah, misalnya kalau misalnya disebut atribut normal, dia berarti bukan merupakan key yang kelima ini. Bukan merupakan composite, bukan merupakan kandidat, bukan merupakan primary, bukan merupakan foreign, bukan merupakan surrogate. Jadi misalnya ada ID, email, kemudian ada nama. Nah, ID itu kan primary key, berarti dia bukan atribut normal. Kemudian email itu kan merupakan kandidat key, itu juga bukan. Nah, nama itu kan bukan merupakan composite, bukan merupakan kandidat, bukan merupakan primary, foreign, ataupun surrogate. Berarti dia adalah atribut normal. Jadi dalam sebuah entitas, itu jangan hanya kunci yang kalian miliki, bukan hanya ID, bukan hanya primary key, atau bukan hanya foreign key. Tapi juga buatlah atribut yang lain, atribut normalnya. Misalnya atribut nama. Oke. Nah, dari topik 1 IR diagram ini ada yang mau ditanya, Dek? Semua sudah jelas? Sudah paham semua? Oke. Nah, selanjutnya kita bahaslah yang IR translation. IR translation ini merupakan lanjutan dari IR diagram. Jadi ketika kalian sudah memiliki IR diagram, kita lakukanlah translation. Translation itu seperti yang tadi aku bilang. Jadi ketika ada sebuah relasi, kita lihat bagaimana sebenarnya hubungan antara dua entitas ini. Kita lihat itu berdasarkan kardinalitas maksimumnya. Misalnya dari relasi one to one. Kan? Nah, one to one ini maksimumnya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Dek, maksimumnya berapa? 1, Pak. Oke, 1 ya. Nah, karena dia 1, di entitas ini maksimumnya 1, di entitas ini juga maksimumnya 1,
Berarti key yang menjadi foreign key-nya itu bisa diletakkan dimanapun. Gitu. Karena kan dia maksimumnya sama-sama 1. Berarti bisa diletakkan dimanapun. Bisa, misalnya ada locker dan employee. Nah, kita bisa meletakkan locker ID ini sebagai foreign key di employee, atau employee ID ini diletakkan ke locker ID sebagai foreign key. Tapi bukan berarti si locker ID ke employee dan employee ID ke locker ID. Bukan jadi dua-duanya dipindahkan. Pilih aja salah satu. Yang manapun itu akan selalu benar jika dia berrelasi one to one. Begitu. Nah, jika dia one to many, pilihlah yang mana maksimum, paling maksimum. Nah, kalau one to many, maksimumnya berapa, Dek? One to many, maksimumnya berapa? Mini, Kak. Ini ya. Nah, jadi seperti yang tadi, diambillah yang untuk yang paling maksimum. Nah, di departemen ini kardinalitasnya kan one to one. Sedangkan yang employee kardinalitasnya adalah many. Berarti kita letakkan kuncinya di mana? Di departemen atau di Employee, Kak. employee? Employee. Di employee karena dia yang memiliki kardinalitas maksimum many. Maka dari itu si departemen ID ini kita letakkanlah di employee sebagai foreign key. Oke. Nah, kemudian ada many to many. Many to many ini kan awalnya dia nah, misalnya awalnya dia kan memiliki 2 entitas nih. Skill, kemudian ada employee. Ya, hubungannya itu adalah many to many. Nah, kalau misalnya dia many to many, khusus untuk yang many to many, ketika dia berelasi, dia akan membentuk satu relasi baru, yaitu dinamakan intersection relation. Jadi dia akan membentuk satu entitas baru ini. Nah, misalnya ada tadi kan entitas skill, kemudian entitas employee. Berelasilah mereka menjadi many to many. Maka dari itu muncullah satu entitas baru. Untuk penamaan entitas ini bisa kalian tentukan secara penamaannya itu bisa kalian tentukan diambil dari nama kedua entitasnya. Misalnya ini kan skill dan employee memiliki berelasi many to many, maka dia entitas barunya itu kita namakan employee skill. Nah, bisa juga kalau misalnya kita bikin student dengan mata kuliah, mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, entitas barunya itu kita namakan jadwal. Nah, karena kalau misalnya kita mengisi KRS, mahasiswa mengisi KRS, pasti akan terbentuk kan satu jadwal kan? Maka dari itulah bisa kita namakan entitas baru ini sebagai jadwal. Kalau dia student dan mata kuliah. Tapi jika kalian bingung namanya, bisa juga kalian gunakan kedua nama dari entitas ini, employee dan skill, misalnya employee skill. Nah, setelah itu isi dari entitas ini memiliki composite key. Ada yang tahu tadi composite key artinya apa? Ada yang tahu arti composite key tadi? Oke, composite key itu tadi aku udah jelaskan kalau composite key itu merupakan satu entitas yang memiliki 2 atau lebih atribut kunci. Misalnya kayak employee skill ini kan ada atribut kuncinya skill ID dan employee ID. Ini kan sama-sama kunci. Mereka kan ada 2 nih. Sama-sama foreign key dan ada 2. Inilah yang disebut composite key. Tuh. Nah, intersection relation ini akan akan memiliki composite key.
ini akan mirip seperti one to many nanti relasinya. Ini kan dia tadi kan many to many, terus muncullah satu entitas baru. Dan entitas barunya ini akan berelasi dengan kedua entitas yang tadi, yang many to many itu. Nah, kalau misalnya di one to many, dia menentukan kuncinya berdasarkan kardinalitas maksimumnya. Kalau di sini kan untuk menentukan apakah siapa yang memiliki many, itu lihat aja karena kan di entitas baru ini kan dia merupakan composite key, kuncinya foreign key-nya. Sudah otomatis dialah yang memiliki kardinalitas maksimumnya. Kalau di sini kan kita menentukan kunci berdasarkan kardinalitas. Nah, ini kardinalitas ditentukan oleh kunci, gitu aja gampangnya. Jadi dia akan selalu maksimum yang di entitas barunya ini. Nah, lalu bagaimana dengan yang entitas lamanya? Apa kardinalitasnya? Nah, kalau misalnya kita bikin many akan muncul lagi dong ininya entitas baru lagi. Jadi dia nggak mungkin many itu kalau secara logiknya. Tapi kalau misalnya kita artikan, ini kan employee skill, ini kan muncul karena adanya hubungan antara skill dan employee. Jadi otomatis satu skill pasti akan memiliki employee skill. Tapi employee skill ini, karena dia muncul dari skill dan employee, nggak mungkin dia memiliki banyak skill. Pasti hanya satu, gitu. Itulah yang terjadi kalau misalnya dia hubungannya many to many. Ada lagi nih, hubungan rekursif. Jadi dia berelasi dengan dirinya sendiri. Misalnya employee, satu karyawan, dia bisa aja sebagai manajer juga. Manajer itu kan karyawan juga. Bukan jadi orang lain di perusahaan itu. Maka itu, karena dia berelasi dengan dirinya sendiri, dia juga foreign key-nya itu akan ke dirinya sendiri. Ini juga berlaku hubungan yang one to many to many, one to one. Jadi kalau dia one to one, foreign key-nya akan tetap di employee, manager ID. Nah, si employee ini kan tadi key-nya kan employee ID. Kemudian dia berhubungan dengan dirinya sendiri, foreign key-nya menjadi manager ID. Manager ID ini diambil dari employee ID. Nah, begitu juga dengan many to many. Many to many, misalnya employee memiliki relasi dengan employee-nya sendiri, tapi hubungannya adalah many to many. Karena tadi yang kita sebut many to many, dia akan menghasilkan relasi baru, intersection relation. Begitu juga lah di rekursif. Ketika dia berelasi many to many dengan dirinya sendiri, dia akan menghasilkan relasi baru. Kita sebutlah dia, ini sebenarnya harusnya ini namanya berbeda ya. Jadi ini misalnya, kalau di sini dia employee, kalau misalnya di sini employee, ini tidak boleh employee lagi. Jadi entitas itu nggak boleh ada dua entitas dengan nama yang sama. Jadi misalnya di sini employee, kita sebutlah di sini sebagai manager. Nah, di sini ada entitas employee, di sini ada entitas manager. Nah, sama dengan many to many, kita juga membuat dia intersection relation itu memiliki composite key. Composite key ini itu diambillah dari ID kuncinya si employee, yaitu employee ID, dan juga employee juga kan, karena dia sama-sama ke employee. Tapi di sini dia dibikin sebagai manager ID, foreign key-nya. Gitu juga untuk menentukan kardinalitasnya. Dia many ke manajernya ini, dan one di employee-nya. Itu untuk relasi rekursif. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Dek? Oke, jadi kalau misalnya menggambarkan ear diagram,
dan ear translation itu ada notasi. Nah, ada 2 notasi yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian bedakan. Ada notasi Chen. Yang pertama itu kan ada notasi Chen dan ada notasi Martin. Nah, ini jangan kalian gabungkan. Kalau notasi Chen itu kan ini ada entitas, terus ada entitas, kemudian dia berelasi, relasinya itu membentuk simbol belah ketupat gini. Lalu atributnya itu dia berbentuk elips. Itu kalau Chen. Kemudian kardinalitasnya itu misalnya 1.1, terus 1.n, one to many. Itu kalau Chen. Nah, kalau Martin kita gunakan crossfoot. Misalnya ini ada entitas, ini ada entitas. Nah, dia berelasi, kardinalitasnya kita gunakan crossfoot. Jadi ini many, kalau misalnya dia 3, kakinya itu dia many, kalau 1, dia one. Nah, kemudian di Martin ini ada kardinalitasnya itu opsional dan mandatory. Kalau mandatory, dia akan membentuk garis 1 di belakang si kardinalitas one-nya ini atau di kardinalitas many-nya. Kemudian ada opsional, dia membentuk elips di belakangnya. Jadi di Martin itu dia menggunakan crossfoot, kakinya gagak, kaki burung gagak. Nah, sedangkan untuk atributnya itu bisa kalian bikin jadi seperti tabel ke bawah. Jadi di sini misalnya primary key-nya, kemudian di sini atributnya, kemudian foreign key. Ini atributnya. Sedangkan kalau di Chen untuk membedakan primary key dan foreign key, itu kalau primary key misalnya ID, itu kita beri garis bawah. Begini, untuk membedakan dia merupakan kuncinya. Oke? Sampai sini paham, Dek? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau begitu, kalau misalnya kalian sudah paham semuanya mengenai ear diagram dan ear translation, diharapkanlah kalian bisa menggambarkan bagaimana sebuah ear diagram yang baik beserta translation-nya melalui studi kasus. Nah, di sini kita coba dengan latihan. Nah, latihan ini kalian akan bagi ke dalam beberapa kelompok. Ini roomnya sudah dibuat, Kak? Bang? Udah. Oke. Nah, kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk D3TI dan D3TK. Nanti akan dipandu oleh abang-abang asdos mahasiswanya. Silahkan. Silahkan, Dek, dipandu ke roomnya. Baik, untuk semuanya. Jadi di sini ada 2 room. Untuk D3TI silahkan join ke room 1 dan untuk prodi D3TK silahkan join ke room 2 ya. Untuk semuanya. Sekali lagi untuk yang prodi D3TI silahkan join ke room 1 dan D3TK silahkan join ke room 2 ya. Nanti di situ akan dibahas lebih lanjut untuk study case-nya. Terima kasih.
karena kayaknya udah semua di sini yang partisipan yang D3TI yang tadi di main room. Ntar aku coba share screen ya untuk case tadi. Ini share screen gue udah kelihatan kan? Udah bang. Oke. Oke, jadi untuk sekarang ini kita bahas sama-sama lah ya. Kita belajar sama-sama gitu, mahamin case study yang ada dari modul ini gitu. Jadi di sesi kali ini mungkin selama setengah jaman gitu, kita itu bakal coba mahamin apa maksud dari case study ini, apa yang diminta, dan juga di akhir nanti kalau udah mulai paham nih konsep case study-nya, kita itu menggambarkan IR diagram dan translasinya. Oke, jadi nanti di sini kita bisa dibilang ngerjain case study-nya ini. Jadi kami nanti Asdos di sini ada aku, Kak Stella, sama Bang Matthew bakal ngebantu kalian buat mahamin case study-nya. Baru nanti kalian coba untuk ngebuat IR diagram dan translasinya gitu. Oke, mungkin kita mulai dari case study 1 lah ya. Jadi sesuai penjelasan teori tadi kan dari Kak Stella, kan Kak Stella tadi udah jelasin tentang IR diagram dan IR translasinya gitu. Nah, jadi di sini kita dikasih sebuah case study gitu. Dari case study 1 ini nanti kita dituntut untuk menggambar IR diagram dan melakukan translasinya. Case study-nya itu seorang pramuniaga dapat mengelola banyak pramuniaga lainnya. Dan seorang pramuniaga dikelola oleh hanya satu pramuniaga. Nah, seorang pramuniaga dapat menjadi agen bagi banyak pelanggan. Lalu seorang pelanggan hanya memiliki satu orang pramuniaga. Seorang pelanggan dapat memesan banyak pesanan yang memiliki ID pesanan. Dan setiap pesanan hanya dapat dimiliki oleh satu pelanggan. Sebuah pesanan mencantumkan banyak item, dan sebuah item mungkin terdaftar pada banyak pesanan. Pemasok dapat memasok banyak item, dan item dapat dipasok dari satu pemasok. Oke, simpelnya untuk akhirnya kita dapat menggambar IR diagram dan melakukan translasi. Pertama itu kita dari case study ini harus identifikasi dulu entity-nya yang mana-mana aja. Oke, jadi ada yang mau coba jawab gitu. Saya coba jawab entitas dari case study 1 ini apa-apa aja sih gitu. Ada nggak kira-kira yang tahu? Yang mau coba? Udah paham ya tadi maksud entitas kan sebelumnya? Pramuniaga bang. Ya, pramuniaga salah satunya. Oke, ada lagi? Pelanggan bang. Apa? Pelanggan. Ya, pelanggan. Ada lagi? Pesanan bang. Oke, betul. Kira-kira masih ada nggak lagi entitasnya? Pemasok bang. Pemasok bang. Item. Dan item, iya betul, item. Baru ada lagi nggak kira-kira? Pramuniaga. Ya tadi udah. Oke. Selain pramuniaga, baru ada pelanggan, item, pemasok, sama pesanan. Kira-kira ada lagi nggak? Atau hanya itu aja? Kan hanya itu aja. Oke, kalau hanya itu aja, kira-kira gimana sih langkah awal yang kita lakukan setelah kita tahu entitasnya nih? Baru langkah awal yang kita lakukan supaya bisa ngebuat IR diagram sama ngelakuin translasinya itu ngapain? Bukan atributnya bang. Iya betul, menentukan atributnya. Nah, jadi kan karena kan tiap entitas itu pasti punya atribut tuh. Dan untuk tiap atribut kan pasti ada
bukan atribut ya. Setiap atribut itu kan mungkin jadi suatu key. Bisa jadi di atribut ini itu merupakan primary key dan atribut ini merupakan origin key dari entitas lainnya gitu. Nah, tapi kan di sini kan atributnya itu sebenarnya nggak lengkap sih dibilang. Maksudnya paling cuman berapa atribut aja, paling cuman 1 atau 2 atribut dari tiap entitas gitu. Nah, jadi kalian kalau mau nambahin atribut lain pun boleh. Yang penting atribut utamanya itu jangan hilang gitu. Yang penting gimana ya? Kalau bisa tiap atribut itu, tiap entitas itu memiliki primary key-nya gitu, primary key atribut utamanya gitu. Dan kalau mau kalian tambahin atribut-atribut lainnya, misalnya kayak nama dan misalnya nomor HP kayak gitu, itu bebas. Oke, baru misalnya nih kita ambil satu contoh dulu ya. Kita ambil satu contoh. Misalnya entitas pesanan. Ada nggak di sini dikasih tahu di case study-nya ini atributnya si pesanan ini? Ada bang. Jadi pesanan bang. Iya, ID pesanan ini ada. Jadi untuk atribut yang udah dikasih tahu di case study-nya ini itu kalian buatkan juga nanti sebagai atribut entitasnya itu pas ngegambar IR diagramnya. Dan ingat ya, biasanya tiap entitas itu pasti memiliki sebuah atribut primary key. Dan biasanya primary key ini atributnya itu bukan biasanya sih, memang primary key ini atributnya itu atribut yang unik. Artinya dialah pembeda, dialah sebagai atribut pembeda antara data yang satu dengan data yang lainnya gitu. Jadi atribut unik itu biasanya sejenisnya kayak ID, misalnya kalau kayak di KTP ya nomor induk pendudukan, baru misalnya kayak data mahasiswa ya NIM, data dosen ya NIDN gitu. Jadi kayak ID pesanan ini nanti termasuk ke primary key-nya gitu. Nah, jadi setelah kalian dapat lah di soal kan diketahui ID pesanan itu sebagai atributnya. Kalian bebas kok mau nambahin ID, bukan ID, atribut lain, misalnya kayak tanggal pesanan dan sebagainya gitu. Baru nanti itulah yang kalian gambarkan di IR diagramnya. Karena nanti di akhir sesi ini kita perwakilan dari kalian gitu mungkin nanti bakal ngejelasin lagi apa yang udah dikerjainnya untuk IR diagramnya gitu. Gimana IR diagram yang udah dibuat dan translasinya. Nah, baru kan setelah nanti kalian tentukan lah nanti semua atribut-atribut di sini dan untuk tiap entitasnya gitu. Kalau udah dapat atributnya lagi, berarti diapain setelah itu gitu? Langkah selanjutnya apa? Kira-kira? Relasinya mungkin bang. Iya, relasi. Kita tentukan dulu setelah dapat nih semua entitas dan dapat semua atributnya gitu, dan kita buat atributnya, kita tentukan yang mana aja nih entitas yang saling berelasi gitu. Yang mana aja nih entitas yang berhubungan. Di soal ini dijelaskan kok. Misalnya kayak seorang pelanggan hanya memiliki satu orang pramuniaga, artinya entitas pelanggan dan entitas pramuniaga itu berhubungan gitu. Baru misalnya di sebuah pesanan mencantumkan banyak item, artinya pesanan dan item berhubungan. Dan pemasok dapat memasok banyak item, artinya entitas pemasok dan entitas item juga berhubungan gitu. Jadi kalian carilah yang mana aja entitas yang saling berelasi. Nah, setelah dapat relasinya, kalian masuk ke sini kardinalitasnya. Artinya apa sih kardinalitas antar relasinya itu gitu? Apa sih kardinalitas antar relasinya? Misalnya kita ambil satu contoh ya. Misalnya ini, antara relasi entitas pemasok dengan item, kira-kira kardinalitasnya apa? Dari teori yang sudah dijelaskan Kak Stella tadi. Ada yang tahu nggak kardinalitasnya apa? Antara pemasok dengan item. Many to many mungkin. Apa tadi? Many to many bang. Many bang. Many to many. Ya, karena di sini kan dijelaskan kita identifikasi ya. Karena di sini kan dibilang pemasok dapat memasok banyak item dan item dapat dipasok lebih dari satu pemasok. Artinya di sini
itemnya itu udah many dan pemasoknya itu juga many, karena pemasok dapat memasok banyak item dan item dapat dipasok lebih dari satu pemasok. Kalau misalnya aku ubah nih, misalnya pemasok dapat memasok banyak item dan item dapat dipasok hanya oleh satu pemasok begitu. Itu koordinatesnya apa? One to many bang. Ya, one to many atau many to one gitu ya. Karena itemnya hanya dapat dipasok oleh satu pemasok gitu. Kalau misalnya nih pemasok dapat memasok hanya satu item dan item dapat dipasok hanya dari satu pemasok, itu apa? One to one. Ya, One to one to one one. bang. Oke, berarti udah paham lah kalian ya untuk kardinalitasnya gitu. Nah, setelah paham kalian sampai ke kardinalitasnya, berarti kalian kan udah bisa menentukan relasi antar entitasnya gitu kan. Yang ini one to one, yang ini one to many, yang ini many to many gitu. Nah, setelah itu kalian udah bisa ngegambar IR diagramnya, tinggal menghubungkannya aja. Dan yang terakhir kalian udah bisa melakukan translasinya. Kalau masih bingung gimana melakukan translasinya, itu sesuai yang kayak dijelaskan Kak Sela tadi yang di atas ini gitu. Karena kalian kan udah dapat relationship-nya kan. Misalnya nih, ini. Kan tadi antara pemasok sama item itu many to many tuh. Berarti kalian melakukan translasi sesuai kayak yang di teori ini gitu. Nanti akan terbentuk sebuah table baru karena kardinalitasnya merupakan many to many gitu. Nanti akan terbentuk suatu table baru antara dua entitas tersebut. Akan terbentuk suatu entity baru antara dua entitas tersebut, yang dimana entity-nya itu memiliki composite key dari primary key kedua entitas tersebut. Gitulah kalau untuk IR translasinya nanti, sampai ke tahap IR translasinya nanti. Kalau dia one to many gimana Bang? Kalau dia one to many seperti ini gitu. Yang dijelaskan Kak Stella tadi, kalau dia one to one itu gimana ya? Kayak gini. Oke, kayak yang dijelaskan di sesi teori tadi. Intinya kalian berusaha dulu untuk mahamin identifikasi apa aja sih entitasnya, atributnya, lalu relasi antar entitasnya dan kardinalitasnya. Baru setelah itu kalian udah bisa gambar diagramnya dan ngebuat translasinya nanti. Itulah mungkin untuk case 1. Case 2 juga sama. Case 2 sama. Hanya saja beda case gitu. Hanya saja beda case, beda kasus. Case 3 juga sama sih sebenarnya. Ini juga tapi beda case. Baru di case 3 itu ya sama sih, kalian harus tentukan entity set-nya juga, baru atributnya, baru saling berrelasinya, dan kardinalitasnya baru bisa digambar nanti IR diagram dan IR translasinya gitu. Untuk ini untuk Kak Stella, Kak, ini modulnya di-share ke mereka nggak? Oh, boleh deh, boleh. Biar lebih paham. Ya, biar mereka bisa baca juga gitu Kak. Ya. Oke, mungkin nanti link ataupun dokumen modulnya ini bakal aku share sama kalian juga supaya kalian bisa baca juga satu-satu. Baru mana ya? Baru nanti sebenarnya di akhir sesi ini kan Bu Herna minta sebenarnya nanti salah satu dari kalian gitu, mungkin tunjuk siapa atau mungkin kalian yang pengen gitu ngejelasin gimana yang udah kalian buat untuk IRD dan juga translasinya gitu. Jadi di sini bisa kita bilang kita itu ngerjain bareng gitu, ngerjain sama-sama. Kalau kalian ada kesusahan, kita bahas di sini juga di mana kesusahannya gitu, dan sambil ngerjain juga gimana cara membuat IR diagram dan juga translasi. Bentar, untuk modulnya mungkin akan bisa lebih lanjut. Oh, sejauh ini ada yang mau ditanyakan?
Ya man, ada lagi yang kurang jelas nggak? Kalau nggak ada, boleh bilang nggak ada kali. Sama kalau bisa coba kerjain lah ya yang case tadinya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas di case tadi 2 sama 3 karena belum jelasin, boleh ditanya ya. Baik, Bang. Baik, Bang.
gimana ya bilang ya? Karena peminjaman itu nanti di-track sebagai suatu entitas yang saling berelasi antara si anggota dengan si bukunya gitu. Gimana ya? Karena bukan kita ya, maksudnya tiap anggota perpustakaan meminjam suatu buku, melakukan peminjaman suatu buku, itu pasti ada entitas yang men-track ID peminjamannya, misalnya tanggal peminjamannya, dan misalnya judul buku yang dipinjam, ataupun nomor buku yang dipinjam, ataupun ID dari anggota perpustakaannya. Jadi nanti di situ di-track juga di entitas peminjaman ini. Nah, jadi dari yang dibuat ini, pertama udah benar, ada anggota perpustakaan, ada buku. Oke. Nah, baru entitas perpustakaan. Kira-kira perpustakaan termasuk entitas atau enggak?